Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Lita Damayana Wijaya. Saya dari kelas PAIA semester 5 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, di video ini saya akan membahas tentang hakikat pengembangan kurikulum. Selamat menyaksikan. Hakikat pengembangan kurikulum itu terbagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama yaitu hakikat kurikulum development dan hakikat kurikulum improvement. Yang pertama yaitu hakikat kurikulum development, yaitu merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pendidikan. Di dalamnya yaitu tidak hanya menjelaskan tentang tujuan yang harus dicapai, tetapi juga pemahaman tentang pengalaman yang harus dimiliki oleh peserta didik. Maka dari itu, hakikat kurikulum development itu sangat penting dan harus dikembangkan oleh fondasi yang kuat. Yang kedua yaitu hakikat kurikulum improvement. Hakikat ini sering digunakan secara sinonim dengan pengembangan kurikulum, meskipun dalam beberapa kasus perbaikan dipandang sebagai hasil dari pengembangan. Baiklah, poin yang kedua yaitu perbedaan kurikulum development dan kurikulum improvement. Kurikulum development adalah istilah yang lebih komprehensif, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pengembangan kurikulum juga menyiratkan perubahan dan perbaikan. Sedangkan kurikulum improvement yaitu yang sudah saya jelaskan di poin pertama tadi, bahwasannya sering digunakan secara sinonim dengan pengembangan kurikulum. Meskipun dalam beberapa kasus perbaikan dipandang sebagai hasil dari pengembangan. Poin yang ketiga yaitu urgensi pengembangan dan pembaharuan kurikulum. Urgensi pengembangan yaitu pengembangan kurikulum yang dilakukan dengan sejumlah pertimbangan. Pertimbangan itu dilihat dari asesmen internasional yang menyatakan bahwa kemampuan peserta didik Indonesia masih di bawah kemampuan peserta didik dari negara-negara kawasan Asia lainnya. Selanjutnya yaitu pembaharuan kurikulum. Pembaharuan kurikulum pada umumnya adalah mengotak-atik mata pelajaran pada kurikulum, mengubah dan memperbaiki tujuan, dan menambahkan atau mengurangi muatan pembelajaran. Tindakan seperti ini bukannya salah, tetapi bagian terpenting dari sebuah pendidikan adalah bukan pada isinya yang banyak, tetapi pendekatan cara belajarnya. Selanjutnya yaitu poin yang keempat, yaitu langkah-langkah pengembangan kurikulum. Menurut model Hilda Koba, langkah-langkah pengembangan kurikulum yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi atau menseleksi pengalaman belajar. Yang ketiga, mengorganisasikan bahan kurikulum atau kegiatan belajar. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil pelaksanaan kurikulum. Poin selanjutnya yaitu strategi pengembangan kurikulum. Strategi pengembangan kurikulum itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi atau menseleksi pengalaman-pengalaman belajar. Yang ketiga yaitu mengorganisasikan pengalaman-pengalaman belajar. Dan yang keempat yaitu mengevaluasi. Baiklah, poin yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama di sini yaitu ada perguruan tinggi, yang kedua ada masyarakat, dan yang ketiga ada sistem nilai. Perguruan tinggi adalah jenis pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi akan memengaruhi pelajaran yang akan dikembangkan di kurikulum. Yang kedua yaitu masyarakat, yang sudah kita ketahui bahwasannya sekolah sangat berperan penting untuk masyarakat. Maka dari itu, sekolah harus melayani aspirasi-aspirasi yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu sistem nilai. Dalam kehidupan masyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, nilai keagamaan, sosial budaya, dan nilai politis. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.